Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, doa itu adalah suatu ibadah. Nah, oleh sebab itu setiap kita, apalagi khususnya orang beriman, pasti memerlukan doa, ya, pasti membutuhkan doa. Nah, doa itu oleh para ulama merupakan suatu permohonan bantuan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala serta membebaskan diri dari keyakinan akan adanya kekuatan selain Dia, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa doa itu adalah satu ibadah ataupun satu permohonan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, ya, yang tidak berdaya, yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu mereka yang enggan berdoa, enggan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dikatakan sebagai seorang yang angkuh, ya, sombong ataupun congkak, ya. Karena mereka menganggap bahwa dirinya serba bisa, ya, dirinya superpower, dirinya bisa berbuat apapun tanpa bantuan siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya sekali bagi orang-orang yang beriman. Karena perilaku congkak sombong ini merupakan perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an juga dikatakan bahwa orang yang enggan, ya, beribadah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk ke dalam orang-orang yang sombong, ya, yang congkak dan angkuh itu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ghafir, ya, ayat 60. Artinya Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Nah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang sombong. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat doa bagi kita, khususnya orang-orang yang beriman ini? Nah, yang pertama, doa itu mampu mengubah takdir, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Thauban. Nah, jadi doa itu mampu mengubah takdir. Ya, ketika kita mengalami kondisi yang demikian rumit, ya, atau sulit, yang menurut kita bahwa akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Artinya takdir buruk itu akan menimpa diri kita. Maka disinilah, ya, salah satu di antaranya senjata orang beriman, yaitu doa. Nah, dengan doa itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala mampu merubah takdir yang sebelumnya kita bayangkan hal buruk yang akan terjadi pada diri kita. Maka kita bermohon kepada Allah, kita berdoa agar Allah mengubah takdir tersebut. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa doa itu mampu mengubah takdir. Nah, kemudian yang kedua, doa adalah senjata orang beriman. Nah, Rasulullah SAW bersabda,
Doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama dan cahaya langit-langit serta bumi. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi senjata ini harus kita bawa selalu ya, kemanapun kita pergi, dalam kondisi apapun harus kita bawa selalu. Karena ketika kita suatu saat mengalami situasi-situasi sulit, ya maka senjata yang kita keluarkan adalah doa, ya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari segala kesulitan atau dalam hal apapun, ya. Nah, kemudian manfaat doa yang ketiga, membantu keberlangsungan hidup yang telah lalu maupun mendatang. Rasulullah SAW bersabda, doa itu bermanfaat untuk apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi. Karena itu para hamba Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat Hakim. Nah, inilah manfaat doa yang ketiga. Jadi doa itu bermanfaat untuk apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, kemudian yang keempat, manfaat doa adalah menolak takdir buruk. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali berbuat kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini doa ya dapat menolak takdir buruk. Nah, kemudian yang kelima, manfaat doa adalah menyelamatkan dari musuh dan melancarkan rezeki. Nah, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara yang menyelamatkan kalian dari musuh kalian dan mempercepat datangnya rezeki kalian? Rasulullah SAW melanjutkan, maka berdoalah pada tengah malam dan pada siang hari kalian. Sebab hanya doa yang menjadi senjata ampuh orang beriman. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Jabir bin Abdullah. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya doa dalam kehidupan kita, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Doa merupakan suatu ibadah yang menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan doa kita memohon, kita meminta kepada Allah, kita berkeluh kesah kepada Allah, ya apapun ya problematika kehidupan kita yang kita adukan kepada Allah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permohonan ataupun permintaan kita. Maka jangan lepas dari doa, karena orang-orang yang enggan berdoa itu termasuk orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong, angkuh, ya, congkak dan sebagainya. Nah, inilah ya di antara 5 manfaat doa yang mudah-mudahan kita senantiasa terus ya berdoa kepada Allah. Nah, doa juga menunjukkan sikap orang beriman yang senantiasa optimis, ya, positive thinking, kemudian yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.